Sobat cerdas, apakah kalian pernah mengalami hal ini atau melihat peristiwa ini? Juga peristiwa yang ini, getaran pada ayunan dan getaran pada pegas. Sobat cerdas, peristiwa-peristiwa tersebut termasuk peristiwa getaran. Kalau kita perhatikan, gerakan pada getaran adalah gerakan yang bolak-balik secara periodik. Jadi, getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda terhadap suatu titik kesetimbangan. Selanjutnya, marilah kita pelajari tentang pengertian getaran. Mari kita perhatikan sebuah bola yang kita gantung pada sebuah statif menggunakan tali. Kita lihat, ketika kita getarkan, kita lepaskan, maka benda akan bergetar dan arah getarannya pun bolak-balik dari A kembali ke B, C, kembali ke A lagi. Nah, suatu benda dikatakan melakukan satu kali getaran apabila dia menempuh lintasan A, B, C, B, A. A, B, C, B, A. Atau C, B, A, B, C, dan seterusnya. Sekarang mari kita pelajari tentang besaran-besaran pada getaran. Yang pertama adalah besaran periode. Periode adalah waktu yang digunakan untuk menempuh satu kali getaran. Jadi kalau kita getarkan sebuah benda seperti ini, tek, tek. Nah, satu kali A, B, C, B, A, jika kita ukur menggunakan stopwatch, maka waktu yang terukur itu disebut satu periode. Jadi, sekali lagi, satu periode adalah seperti ini. Waktu yang digunakan untuk menempuh, ya, A, B, C, B, A. Sobat cerdas, mari kita mencoba untuk menentukan periode suatu getaran. Yang pertama dapat kalian lakukan adalah mengukur waktu untuk melakukan ayunan. Karena untuk mengukur satu kali ayunan cukup sulit, maka kita bisa melakukannya dengan mengayunkan 10 kali getaran dan mengukur waktunya. Mari coba kita hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kita stop pada 10 getaran, lalu kita ukur waktunya. Ternyata pada pengukuran ini 10 getaran berlangsung dalam waktu 14,2 sekon. Dari hasil pengukuran yang sudah kita lakukan tadi, dapat kita hitung periode getaran ayunan tersebut. Pertama sudah kita temukan jumlah getaran tadi adalah 10 getaran. Kemudian waktu untuk menempuh 10 getaran tersebut T sama dengan 14,2 sekon. Kita bulatkan menjadi 14 sekon saja. Dan periode getaran dapat kita tentukan karena periode adalah waktu untuk menempuh satu getaran, maka dapat kita tentukan dengan T sama dengan T kecil atau waktu untuk menempuh getaran dan banyaknya getaran dibagi banyaknya getaran sama dengan 14 sekon dibagi 10, maka kita dapatkan 1,4 sekon. Jadi periode dapat kita hitung dengan T
sama dengan T kecil per N. T besar adalah periode, T kecil adalah waktu untuk menempuh getaran, dan N adalah jumlah getaran. Besaran berikutnya pada getaran adalah frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Frekuensi merupakan kebalikan dari periode. Jadi kalau di sini satu sekon misalnya terjadi A, B, C, B, A, B, C, B, A, berarti dalam satu sekon itu terjadi dua getaran. Maka frekuensi getaran itu adalah 2 Hz atau 2 getaran per 1 second. Saya ulang, misalnya terjadi getaran dari A. Kita hitung misalnya A, B, C, B, A, B, C, B, A itu terjadi dalam satu sekon, maka berarti frekuensi getaran tersebut adalah 2 getaran dalam satu sekon atau 2 Hz. Sekarang mari kita pelajari cara menghitung frekuensi getaran. Frekuensi getaran pada hakikatnya adalah kebalikan dari periode, sehingga F bisa kita tentukan dengan F sama dengan N per T. Banyaknya getaran dibagi waktu. Contoh, sebuah ayunan melakukan getaran 10 kali dalam 2 sekon. Maka frekuensi getarannya adalah F sama dengan 10 getaran per 2 sekon, sama dengan 5 Hz. Nah, begitu cara menentukan frekuensi getaran dengan persamaan F sama dengan N per T. Dengan F adalah frekuensi, N adalah jumlah getaran, dan T adalah waktu. Besaran berikutnya pada getaran adalah simpangan. Jadi simpangan adalah jarak dari suatu titik setimbang terhadap titik sembarang. Nah, antara B sampai dengan A adalah jarak simpangan. Atau dari B sampai dengan C juga merupakan simpangan. Nah, simpangan yang paling besar, simpangan yang paling tinggi disebut sebagai amplitudo. Jadi kalau di sini ada simpangan, 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 tetapi simpangan yang paling besar kita namakan sebagai amplitudo. Nah, begitu pengertian antara simpangan dan amplitudo. Amplitudo adalah jarak terjauh atau simpangan terjauh suatu getaran. Jadi kalau di sini amplitudonya adalah dari B aksen sampai A atau dari B aksen sampai C. Jadi amplitudo di sini adalah 12 cm. Jarak B aksen A atau B aksen C. Sobat cerdas, peristiwa getaran tersebut, besaran-besaran getaran yang terjadi pada ayunan sama juga berlaku untuk getaran pada pegas. Hanya perbedaannya simpangan untuk ayunan ke kanan dan ke kiri, sedangkan untuk pegas ke atas dan ke bawah. Amplitudo untuk pegas sama juga B ke A dan B ke C. Silakan adik-adik bisa mengembangkan diri dengan pengetahuan lebih lanjut. Selamat belajar.